Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi perihal prediksi pengumuman kelulusan P3K Guru 2023. Ada informasi yang kami dapatkan di media sosial untuk pengumuman kelulusan itu diperkirakan tanggal 10 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023. Jadi istilahnya sebenarnya itu tidak melenceng ya dari aturan resmi. Kenapa kami katakan? Karena untuk pengumuman kelulusan itu kan dimulai tanggal 6 sampai 15 Desember. Kalau misalkan jadinya itu pengumuman baru dimulai tanggal 10 sampai 15 Desember, itu artinya sebenarnya pengumuman itu tidak ditunda ya. Pengumuman itu tidak ditunda atau tidak diundur, karena memang kita mulai menunggu mulai tanggal 6 sampai tanggal 15 Desember bagi instansi yang tidak melaksanakan SKTT teman-teman ya. Kami mendapatkan di media sosial bahwa kemungkinan ya, ini baru prediksi ya, jadi bisa saja benar bisa saja salah, bahwa prediksi pengumuman kelulusan P3K Guru 2023 kemungkinan jatuh pada tanggal 10-15 Desember, 10 sampai dengan 15 Desember 2023. Tentunya kami akan menyajikan kira-kira apa yang menjadi alasan utamanya, sehingga banyak yang memprediksi pengumuman kelulusan itu bakal di atas tanggal 9 teman-teman ya. Oke, alasan pertama ya, kita lihat dulu untuk pengumuman kelulusan sebenarnya dari Panselnas teman-teman ya, itu diumumkan insya Allah mulai tanggal 6 ya. Mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 ya. Jadi untuk pengumuman kelulusan itu sejatinya akan dimulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023. Cuman ya, ada beberapa daerah yang masih mengadakan SKTT dan baru berakhir tanggal 22 Desember, sehingga kita katakan dari pihak Panselnas mengatakan bahwa pengumuman kelulusan itu tidak serentak teman-teman ya. Kemudian ada hal yang mendasari sehingga memperkuat asumsi orang-orang di luar sana yang mengatakan bahwa kemungkinan baru bisa dilaksanakan pengumuman kelulusan itu di atas tanggal 9, berarti sekitar tanggal 10. Yang pertama, ini alasannya, yang mana edaran terbaru dari Kemendikbudristek teman-teman ya mengatakan bahwa Kemendikbudristek dengan beberapa daerah itu akan mengadakan rapat koordinasi dan sinkronisasi data. Sinkronisasi data seleksi P3K tahun 2023 teman-teman ya. Yang mana jadwalnya itu seperti ini teman-teman. Jadwalnya itu mulai hari Rabu sampai dengan Sabtu, berarti mulai tanggal 6 sampai tanggal 9 Desember 2023. Sehingga banyak pendapat yang mengatakan tidak mungkin pengumuman itu di tanggal 8 atau di tanggal 9. Jadi besar kemungkinan pengumuman itu di atas tanggal 9, antara tanggal 10 sampai dengan tanggal 15 Desember bagi instansi yang tidak melaksanakan SKTT. Tapi kalau instansi yang melaksanakan SKTT itu di luar jadwal yang ada teman-teman ya. Logikanya kan seperti itu ya. Jadi kemungkinan besar teman-teman ya, pengumuman itu akan terjadi di tanggal 10 sampai tanggal 15. Jadi kita mulai menunggu tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, 14 hingga tanggal 15 Desember 2023 bagi instansi yang tidak melaksanakan SKTT teman-teman. Ini alasan pertama. Karena rapat koordinasi Kemendikbud itu baru berakhir tanggal 9 Desember 2023. Alasan kedua, kami dapatkan informasinya dari Panselnas yang dilansir di jpnn.com teman-teman ya. Di sini dikatakan inilah penyebab utama pengumuman hasil seleksi P3K 2023 itu tidak serentak. Ternyata di sini dikatakan teman-teman ya, insya Allah masih dalam rank waktu 6 sampai 15 Desember, kecuali untuk instansi yang ada SKTT. Sekarang kan sudah tanggal 9. Kalau hari ini tidak ada pengumuman teman-teman ya, kalau hari ini tidak ada pengumuman, berarti kita menunggu mulai tanggal 10 sampai tanggal 15 Desember bagi instansi yang tidak melaksanakan SKTT. Kenapa? Karena tanggal 9 itu rapat koordinasi dari Kemendikbudristek baru selesai, sehingga pengumuman kemungkinan di atas tanggal 9. Nah, apalagi di sini diperkuat oleh Bapak Suharmi
komen bahwa insya Allah masih dalam rank 6 sampai 15. Berarti sebenarnya kalau misalkan pengumuman terjadi di tanggal 10, itu bukan berarti terjadi penundaan, karena ranknya itu 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hingga 15 Desember teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Itu yang harus teman-teman ketahui ya. Kemudian di sini kami dapatkan sedikit informasi juga ya dari beberapa daerah yang mengatakan seperti ini. Dari Facebook ya, kami dapatkan informasinya. Cek pengumuman kolektif di web BKD Kabupaten setempat ya teman-teman. Tidak ada ranking, tetapi berdasarkan abjad sesuai kebutuhan khusus atau umum. Nantinya ada kode kolom terakhir seperti ini. Jadi kode-kode pengumuman P3K di sini katakan TH itu tidak hadir, kemudian P itu adalah lulus passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi, kemudian PL berarti peserta lulus dan mendapatkan formasi, kemudian TL itu tidak lulus, PL-2 itu artinya peserta lulus mengisi formasi kosong hanya dalam ketentuan lulus berdasarkan ranking nilai kumulatif tertinggi. Ya, jadi nantinya itu akan ada beberapa kode. Kode yang kita inginkan cuma dua, P dengan PL2. Karena PL dengan PL2 itu dua kode penentu kelulusan teman-teman. Bahkan di sini dikatakan ya, di sini informasi ini mengatakan seperti ini. Pengumuman serentak mulai tanggal 10 sampai tanggal 15 Desember 2003. Hari ini kan tanggal 9. Dan hari ini adalah hari terakhir terjadinya hari ini hari terakhir pelaksanaan rapat koordinasi ya dari Kemendikbudristek. Jadi tentunya masuk akal sekali prediksinya kalau kita menunggu pengumuman kelulusan mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Itu yang wajib teman-teman pahami terkait dengan pelaksanaan P3K Guru formasi tahun 2023. Oke, di sini ada yang bertanya, Kak, saya P3 jurusan bahasa Inggris, melamar guru SD, formasi guru kelas 928. Pelamar P3 itu jumlahnya 620. Nah, kalau misalkan bagaimana peluang P3 jurusan bahasa Inggris? Apakah kemungkinan lolos, Kak? Jawabannya kemungkinan lolos besar, kemungkinan tidak lolos juga besar. Kami ingin pertanyakan ulang, apakah ada P1-nya? Kalau misalkan tidak ada P1 kemudian tidak ada P2, maka 620 P3 ini bakal diangkat semua menjadi ASN. Asalkan linier, karena jumlah formasi lebih banyak daripada jumlah pelamar. Apalagi P3 itu tidak dikenakan nilai ambang batas. Tapi kalau ada P1 dan P2, maka yang diutamakan dulu adalah P1 baru P2. Sisa formasi setelah penempatan P1 dan P2 itulah nantinya akan disesuaikan dengan jumlah P3. Kalau misalnya sisa formasi tinggal 400, berarti itu bakal terjadi perengkingan yang ketat berdasarkan nilai antar pelamar prioritas 3 teman-teman ya. Seperti itu. Itu yang harus teman-teman pahami dan teman-teman cermati ya. Jadi intinya untuk pengumuman kelulusan, kalau misalkan betul-betul terjadi di antara tanggal 10 sampai 15 Desember, berarti pengumuman kelulusan itu tidak ditunda, karena 10 sampai 15 Desember itu tetap masuk dalam rank pengumuman resmi mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023, kecuali ada perubahan jadwal. Saya ulangi ya, kecuali ada sesuatu hal yang menyebabkan terjadinya perubahan jadwal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.